Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Anggriani Eka Putri Herman dengan NIM 2261201120 dari kelas 6B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis studi kasus yang terjadi dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan organisasi startup. Studi kasus ini terjadi di PT Sinar Digital, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi dan digital marketing. Konflik terjadi di departemen pemasaran antara dua karyawan, yaitu Rina dan Bayu. Rina bekerja sebagai sosial media spesialis, sementara Bayu adalah konten strategis. Konflik mulai muncul saat mereka terlibat dalam proyek peluncuran kampanye digital untuk klien penting. Sebaliknya, Bayu merasa bahwa Rina kurang memahami konteks strategi besar kampanye dan terlalu berfokus pada detail visual saja. Situasi ini membuat komunikasi mereka terganggu. Keduanya mulai menghindari interaksi, saling menyalahkan, hingga akhirnya berdampak pada keterlambatan proyek. Lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dan tim ikut merasakan ketegangan. Jenis konflik ini yang pertama yaitu konflik interpersonal atau konflik antar individu. Yang kedua ada konflik tugas, yaitu konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Akar masalah dari konflik ini yang pertama adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, yang kedua kurangnya komunikasi efektif, dan yang ketiga perbedaan gaya kerja dan prioritas, dan yang terakhir yaitu ego profesional dan sikap defensif. Tahapan konflik ini berdasarkan teori menurut Pondey. Yang pertama yaitu laten konflik. Ketegangan muncul secara diam-diam akibat tugas yang tumpang tindih. Yang kedua ada perceived konflik, yaitu keduanya mulai sadar ada perbedaan tapi belum terbuka untuk membicarakannya. Yang ketiga ada felt konflik, yaitu emosi mulai terlihat dan terlibat tapi mereka merasa tidak dihargai dan mulai menyimpan kesalahan. Yang keempat ada manifest konflik, yaitu konflik meledak pada saat rapat, terjadi adu argumen terbuka. Yang kelima ada konflik aftermath, yaitu manajer segera bertindak untuk menghindari dampak buruk jangka panjang. Teori yang digunakan dalam konflik ini yaitu Thomas Kilmann konflik mode instrumen, dari kompetisi ke kolaborasi. Adapun teori mediasi yaitu manajer bertindak sebagai mediator untuk membuka komunikasi. Teori lainnya adalah teori konflik interpersonal rahim, yaitu pentingnya empati dan komunikasi efektif. Solusi yang dilakukan yang pertama ada mediasi internal oleh manajer tim, penetapan ulang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Yang keempat ada pelatihan komunikasi tim, dan yang kelima ada evaluasi dan monitoring lanjutan. Dari studi kasus ini saya menyimpulkan dan belajar bahwa konflik dalam organisasi tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan baik, konflik justru menjadi momen untuk membangun kerjasama yang lebih kuat. Manajemen konflik yang baik memerlukan komunikasi terbuka, empati, dan kepemimpinan yang mampu memediasi secara adil. Sebagai calon profesional, penting bagi kita untuk tidak menghindari konflik, tetapi belajar menyelesaikan secara dewasa dan strategis. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga studi kasus ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara menghadapi konflik secara profesional di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.